Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Yu, yaitu di part kelima. Langsung saja. Otot kawat banyak kentut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan pemilik toko yang memegang kotakan sambil berkata, "Itu hanyalah ujian, silahkan Nona, gulungan ini sudah menjadi milik Anda." Lalu Li Roland pun berkata, "Ujian? Untuk apa ia mengujiku?" Lalu pemilik toko pun tersenyum sambil menjawab, "Saya hanya ingin melihat perasaanmu yang sesungguhnya." Lalu Li Roland pun menjawab, "Melihat apa? Aku hanyalah seorang wanita biasa. Dia adalah seorang kaisar sekarang. Jadi mengapa dia peduli dengan apa yang saya pikirkan?" Lalu pemilik toko pun berkata, "Kita tidak tahu seberapa kecil hati seseorang dan bagaimana menebak niat sesungguhnya." Sambil terlihat Li Roland di sana yang melirik dan ia pun bergumam, "Apakah dia sudah tahu bahwa aku mempunyai hati seorang pembunuh? Jadi dia berusaha mengekang hatiku. Tidak, jika dia ingin aku mati, itu hanya masalah beberapa menit. Kaisar anjing ini." Sambil ia pergi dari sana dan ia pun berkata, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan." Sambil terlihat pemilik toko di sana yang tersenyum, lalu ia pun berkata, "Gadis bodoh yang cantik." Dan di sana Li Roland pun keluar dengan menutup pintu dengan keras. Lalu di sana terdapat seseorang yang berkata, "Banyak uang." Lalu pemilik toko di sana pun terkejut sambil berkata, Tian Sun, aku tidak tahu. Aku akan menyiapkan jamuan untukmu." Sambil ia duduk di sana, lalu orang itu pun berkata, Apakah kamu merawatku?" Di sana pemilik toko pun berkata, "Tian Sun, sekarang ini kaisar memiliki banyak karakter yang meragukan. Untuk mendapatkan kepercayaannya, itu akan menjadi sangat sulit." Sambil terlihat ia yang ketakutan di sana, lalu tiba-tiba terlihat gumpalan api yang mengarah kepadanya. Dan di sana pemilik toko pun terkejut karena di depannya terdapat gumpalan api itu yang diarahkan oleh seseorang. Lalu pemilik toko di sana pun ketakutan sambil berkata, "Tian Sun, padamkan amarahmu. Tian Sun, padamkan amarahmu." Tapi dia adalah seorang yang mesum. Jadi maka dari itu, gunakan Li Roland, temukan cara untuk membunuhnya dan ambil pedang dewa Xuan Yuannya." Lalu pemilik toko itu pun berkata, saya mengerti Tian Sun." Sambil ia bersujud di sana kepada orang misterius itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kota di sana dan Yang Yu sedang berjalan dengan pelayannya. Di sana pelayannya pun berkata, "Tuan, apa sebaiknya kita akan pulang?" Lalu Yang Yu pun menjawab, "Sulit bagimu untuk berkeliling kali ini. Jadi aku akan menemanimu berkeliling lagi." Sambil terlihat pelayannya di sana yang terenyuh dan ia pun berkata, "Tuhan, kau sangat baik hati." Lalu di sisi Yang Yu, ia pun dirangkul oleh pelayannya itu sambil berkata, "Apa? Katakan lagi." Dan pelayannya pun menjawab, "Tuhan, kau sangat baik pada budak ini. Tuhan." Sambil ia menangis di sana. Lalu di sana kita diperlihatkan seorang penjual yang berkata, "Silakan dilihat-lihat, lihat banyak jepit rambut model baru." Lalu tiba-tiba Yang Yu pun terkejut karena pelayannya pun menghampiri pedagang jepit rambut itu. Lalu Yang Yu pun berkata, "Dasar perempuan." Dan ia pun bergumam, ngomong-ngomong, berbicara tentang King Nightmare juga akan menetas. Tapi King Nightmare dan kuda sihir mimpi adalah musuh bebuyutan. Dan kuda sihir mimpi mengatakan dia adalah teman. Bagaimana ini?" Sambil ia membayangkan telur di sana. Lalu ia pun bergumam lagi, "Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyikan." Sambil ia melirik ke arah sesuatu, tiba-tiba dari sana terdapat seseorang yang berkata, "Nona cantik, apa kau menyukai jepit rambut ini? Nanti tuan besar ini yang akan memberikanmu." Sambil ia menggoda pelayan dari Yang Yu itu. Dan di sana Yang Yu pun melirik ke arah orang itu. Lalu orang itu pun berkata, "Yang mana yang kamu suka? Beritahu pada paman ini." Lalu pelayan itu pun berkata, "Pergi kamu, kalian semua mesum." Sambil kita diperlihatkan orang itu yang makin mendekat ke arah pelayan dan ia pun berkata, "Hei Nona cantik, jangan pergi." Lalu tiba-tiba Yang Yu pun berjalan mendekat dan ia pun berkata, "Lepaskan tanganmu, siapa kau?" Dan di sana orang itu pun menjawab, "Di Wangdu
Aku pergi kemanapun aku mau. Selama aku di sini semuanya tidak berguna. Hahaha. Lalu pelayannya dari samping pun berkata, bagaimana cantik, ikuti bos kami ini. Ia adalah Lord Bele. Dipastikan kamu akan makan yang enak di masa depan. Tuan kami Bele adalah yang terkuat di Wangdu dan kami tidak pernah takut pada siapapun selama bertahun-tahun. Di sana Yang Yu pun tersenyum sambil berkata, benarkah? Apa kau bahkan tidak takut hari ini? Lalu orang itu pun berkata, apa? Suci? Lalu mereka semua pun tertawa dan berkata, aku sangat takut. Jangan bilang kamu adalah orang suci. Lalu Yang Yu pun menatap tajam ke arahnya sambil berkata, sudah terlambat untuk menarik kembali kata-katamu. Lalu di sisi Lord Bele, ia pun berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya berbicara denganku seperti itu. Lalu seseorang di sana pun terkejut sambil berkata, pengganggu kecil itu sudah mulai lagi. Dan di sampingnya terdapat seseorang lagi yang berkata, bukan itu. Terakhir kali aku mendengar tentang seseorang cendekiawan. Karena istrinya cantik, pria itu menjadi tertarik. Lalu temannya pun berkata, apa? Terus? Dan di sana ia pun menjawab, pria itu langsung membunuh cendekiawan, istrinya yang tercinta, bahkan lebih menderita. Dia dihina selama 3 hari dan akhirnya dia gila dan bunuh diri. By the way, orang-orang itu sedang membicarakan kekejaman Lord Bele ya Mo. Sambil kita diperlihatkan Yang Yu yang ditarik bajunya oleh Lord Bele. Lord Bele pun berkata, nak, ingat nama bos besar ini sebelum mati. Tuanmu ini adalah Mo Cheng Feng, anak tertua dari pangeran ke-8. By the way lagi, orang itu adalah orang yang menghina Li Raulan yang di pelelangan kemarin. Dan di sana Yang Yu pun berkata, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan menyimpannya dalam hati. Ceprot! Ternyata Yang Yu pun menendang muka dari Lord Bele itu hingga ia pun terjatuh di sana. Dan anak buahnya di sana pun terbengong melihat itu. Lalu mereka pun mendatanginya sambil berkata, Lord Bele, Lord Bele, apa Anda baik-baik saja? Di sana ia pun berkata, aku baik-baik saja. Kalian berdua ikut denganku dan bunuh si brengsek ini. Lalu orang itu pun akan menghajar Yang Yu di sana. Dan ia pun berkata, oke Lord Bele, ayo hajar dia. Tapi tiba-tiba terdapat kuda yang datang melaju dengan cepat. Di sana orang itu pun berkata, hentikan, cepat hentikan. Dan di sana Lord Bele pun menoleh sambil berkata, apa itu ayah? Dan ternyata itu adalah ayah dari Lord Bele. Dan di sana ayahnya pun berkata, berhenti. Dan Lord Bele pun berkata, ayah, kamu di sini. By the way, ayahnya itu adalah Mo Jiao Xiao, adik laki-laki ke-8 Kaisar Wu, dikenal sebagai santo pelindung kerajaan Great Xia. Lalu di sana Lord Bele pun berkata, ayah, bantu aku membunuh bajingan ini, dia memukul anakmu ini. Lalu ayahnya pun turun dari kuda dan ia pun berjalan mendekat. Ternyata ia pun langsung menampol anaknya itu sambil berkata, kamu binatang. Lalu Lord Bele di sana pun berkata juga, ayah, apa yang kamu lakukan pada anakmu ini? Sambil terlihat ayahnya yang terus berjalan menuju ke arah Yang Yu itu. Dan di sana Lord Bele pun berkata, ayah, cepat hajar dia. Tapi tiba-tiba ayahnya di sana pun bersujud. Lalu Lord Bele di sana pun terkejut sambil bergumam, ayah, kenapa ayah berlutut? Lalu ayahnya di sana pun berkata, Mo Jiao Xiao, panjang umur pada yang mulia, panjang umur kaisar. Sambil ia bersujud di hadapan Yang Yu dan menyadari bahwa Yang Yu adalah kaisar. Di sana Lord Bele pun makin terkejut sambil berkata, apa yang mulia? Lalu Yang Yu pun berkata, paman, kamu datang tepat waktu. Lalu di sana ayah dari Lord Bele pun berkata, yang mulia, tolong lepaskan anak hamba. Ini semua adalah kesalahan hamba karena disebabkan ketidakmampuan untuk mengajar. Sebagai seorang ayah, jika yang mulia ingin menghukum, hukumlah hamba. Di sana Yang Yu pun berkata, paman, mengapa saya merasa kau menggunakan identitasmu untuk menekanku? Lalu Tuan Mo di sana pun berkata, hamba tidak berani yang mulia. Sambil kita diperlihatkan tangan Tuan Mo di sana yang gemetar. Lalu Yang Yu pun berkata, baiklah, karena paman sudah berbicara, aku akan mengampuni hidupnya hari ini. Namun
dosa kematian sudah diampuni dan dosa hidup tidak bisa dihindari. Jadi biarkan dia berlutut di sini selama 3 hari. Lalu Tuan Mo di sana pun bersujud sambil berkata, "Yang Mulia tidak membunuhnya, terima kasih." Lalu ia pun marah kepada anaknya sambil berkata, "Binatang, kenapa kau berdiri saja seperti orang bodoh? Cepat berterima kasih pada Tuan Lian." Lalu di sana Lord Billy pun langsung bersujud sambil berkata, "Penjahat ini memiliki mata tapi tidak melihat. Terima kasih Yang Mulia tidak membunuhku." Lalu Yang Yu pun berkata, "Baiklah, hari ini ayahmu lah yang menyelamatkanmu. Tapi jika kau berulah di masa depan, tidak ada ampun untukmu." Sambil ia pergi dari sana, lalu ia pun menoleh sambil berkata, "Ngomong-ngomong, Paman, datanglah ke istana 3 hari kemudian untuk bertemu denganku. Ling Yu, ayo pergi dari sini." Dan di sana mereka pun berkata, "Terima kasih Yang Mulia, berlutut untuk mengirim Yang Mulia." Sambil mereka bersujud di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan istana Great Xia, dan di sana Tuan Chang bersama 2 pelayan pun menyambut Yang Yu di sana. Lalu Yang Yu pun berkata, "Ada apa Tuan Chang?" Dan di sana Tuan Chang pun menjawab, "Anda sekarang adalah Tuan ke-95. Apa yang akan kami lakukan jika terjadi sesuatu padamu di luar?" Di sana Yang Yu pun berkata, "Kau tenanglah, dengan latihanku saat ini, apa kau pikir akan terjadi sesuatu yang salah?" Di sana Tuan Chang pun berkata, "Yang Mulia pemberani dan perkasa sudah sewajarnya tidak terkalahkan. Tapi lain kali Yang Mulia harus pergi secara rahasia dan diam-diam jika di kota." Di sana Yang Yu pun menatap tajam ke arah Tuan Chang sambil berkata, "Ya, aku tahu." Lalu Tuan Chang pun batuk-batuk di sana sambil berkata, "Keluar dari istana, tolong beritahu saya akan mengaturnya." Dan Yang Yu pun menjawab, "Ngomong-ngomong, ketika aku kembali ke istana, aku kebetulan bertemu Pangeran ke-8. Lalu Tuan Chang dari belakang pun berkata, "Yang Mulia, hari ini Pangeran ke-8 datang ke istana dan Yang Mulia sedang jalan-jalan." Di sana Yang Yu pun berkata, "Kebetulan, namun tiba-tiba aku punya pertanyaan. Di antara adik laki-laki Kaisar, kenapa hanya Pangeran ke-8 yang ditempatkan di perbatasan? Bagaimana dengan yang lainnya?" Lalu Tuan Chang pun berkata, "Hamba tidak berani mengatakan apa-apa Tuan." Di sana Yang Yu pun berkata, "Aku tidak punya niat lain, hanya ingin tahu. Bicaralah, aku akan memaafkanmu." Lalu Tuan Chang di sana pun membayangkan sambil ia bercerita, perebutan tahta Kaisar jauh dari kedamaian seperti yang dicatat dalam buku-buku sejarah, seperti pertempuran Yang Mulia untuk menjadi Kaisar. Namun saat itu beberapa pangeran memberontak dengan maksud untuk menggulingkan Daxia. Bahkan Kaisar sadar akan niat beberapa pangeran dan membuat rencana yang sempurna. Tetapi aku tidak berharap bahwa Pangeran ke-8 akan menyelamatkan hidupnya dan membantu ayah Kaisar." Lalu Yang Yu di sana pun berkata, "Karena itu dalam perang warisan ini ayah membiarkan Pangeran ke-8 hidup." Lalu di sisi Tuan Chang ia pun berkata, "Ayah Kaisar tidak mengatakan apa-apa. Ayah Kaisar khawatir bahwa perubahan di istana akan terjadi lagi. Jadi dia meminta Pangeran ke-8 menjaga perbatasan dan meminta Pangeran ke-8 untuk mengubah nama keluarganya sendiri menjadi Mo agar Pangeran ke-8 membencinya. Namun kesetiaan Pangeran ke-8 sangatlah besar." Di sana Yang Yu pun berkata, Ayah ini begitu setia, bagaimana dia melahirkan putra yang brutal?" Lalu Tuan Chang di sana pun berkata, "Yang Mulia, apa yang Anda bicarakan?" Dan di sana Yang Yu pun menjawab, tidak ada." Lalu Tuan Chang pun bercerita lagi, sebelum kematian ayah Kaisar, dia sangat merindukan Pangeran ke-8. Jadi dia memanggil Pangeran ke-8 untuk menemaninya menikmati masa tua. Lalu Yang Yu di sana pun berkata, "Oh itu, aku sudah tahu tentang itu. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Li Changhai akhir-akhir ini?" Di sana Tuan Chang pun menjawab, "Dia sudah mendengar bahwa Anda mengalahkan Pangeran kedua." Lalu Yang Yu pun berkata, "Apa? Dia sudah mendengar? Jadi bagaimana menurutmu, apa yang akan terjadi jika aku membiarkannya?" Lalu tiba-tiba
Tuan Chang di sana pun terkejut dan ia pun berkata, apakah ini artinya Anda akan mengembalikan kekuatan militernya? Itu tidak mungkin, sambil Tuan Chang bersujud di hadapan Yang Yu itu, dan ia pun berkata lagi, orang ini ingin memberontak sebelumnya dan bahkan berbicara kasar pada kaisar. Dia juga membuat para pejabat memberontak, tetapi Yang Mulia tidak membunuh mereka. Itu adalah anugerah. Bagaimana dia ingin kekuatan militernya dikembalikan? Lalu Yang Yu di sana pun pergi sambil berkata, sudahlah, ayo bangun. Aku hanya mengatakannya dengan santai, jadi mari kita lihat masalah ini 3 hari lagi. Lalu Tuan Chang pun berdiri sambil berkata, satu hal lagi Yang Mulia. Yang Mulia telah mencapai usia 18 tahun ini. Menurut aturan, Anda harus mempunyai seorang selir di sana. Yang Yu pun terkejut sambil berkata, apa? Selir? Dan ia pun bergumam, iya, aku hampir lupa bahwa aku adalah kaisar. Sekarang semua keindahan di dunia ini adalah milikku. Dan ia pun membayangkan Li Roland di sana. Dan di sisi Tuan Chang, ia pun berkata, Yang Mulia, apakah Anda mendengarkanku? Lalu Yang Yu pun menjawab, kau tidak perlu khawatir tentang urusan selir, aku bisa mengaturnya sendiri. Sambil ia pergi dari sana. Lalu ia pun berkata lagi, oke, aku akan istirahat, silahkan kembali. Lalu Tuan Chang pun menjawab, baiklah Yang Mulia. Sambil kita diperlihatkan istana kerajaan yang megah itu, dan di sana Yang Yu pun dipakaikan pakaiannya oleh pelayan, dan pelayannya pun berkata, Yang Mulia, Anda benar-benar perlu memikirkan tentang selir. Lalu Yang Yu pun menjawab, itu mudah, tapi mengapa kau peduli tentang hal-hal ini? Lalu pelayannya pun berkata, hamba itu hanya peduli dengan Yang Mulia. Sambil Yang Yu melihat ke arah boba pelayannya itu, lalu tiba-tiba Yang Yu pun memegang janggut dari pelayannya itu. Yang Yu pun berkata, di masa depan jika hanya kita berdua, kau tidak perlu bicara hati-hati. Lalu pelayannya di sana pun terkejut dan berkata, Tuan, apa yang kau lakukan? Tuan, hamba hanyalah seorang budak. Tapi tiba-tiba Yang Yu pun merasakan sesuatu, dan ia pun berkata, Ying Luo, kamu cepat keluar dan jaga pintunya. Tidak ada yang bisa masuk tanpa seizinku. Di sana Ying Luo pun terkejut sambil berkata, iya Yang Mulia, apakah ada yang salah? Di sana Yang Yu pun menjawab, aku baik-baik saja. Kau hanya perlu melakukannya cepatlah. Dan di sana dengan cepat pelayannya pun keluar dari ruangan itu. Lalu kita diperlihatkan awan yang berwarna hitam dan petir yang menyambar di atas istana itu. Lalu Yin Luo pun memandanginya sambil berkata, sangat aneh, tadi langitnya cukup cerah. Lalu kita diperlihatkan di sisi Yang Yu, ia pun mendapatkan notifikasi yang bertuliskan, apakah pemain ingin menyelesaikan tugas penetasan. Sambil terlihat tombol iya dan tidak di sana. Yang Yu pun berkata, telur ini bisa menetas begitu cepat, dan ia pun memilih iya di sana. Lalu kita diperlihatkan telur itu dan noti pun berbunyi lagi, pemain mengkonsumsi 30.000 esensi monster dan berhasil. Selamat kepada pemain karena mendapatkan King of Nightmare. Lalu Yang Yu di sana pun terbengong sambil berkata, apakah ini seperti God Dream House? Sambil kita diperlihatkan petir itu yang menyambar-nyambar di atas istana, dan istana dinasti abadi, salah satu dari 2 dinasti utama di benua Tianwu, mempunyai wilayah yang luas dan kuat. Lalu seseorang di sana pun berkata, apakah King of Nightmare akan lahir? Ternyata itu adalah pria bertopeng merah, dan dari belakangnya seseorang tetua pun berkata, King of Nightmare terlahir kembali. Pemiliknya adalah penguasa baru Dacia, Yang Yu, dan juga pemilik pedang Swan Yuan. Lalu pria bertopeng merah itu pun berkata, benarkah dinasti Dacia Guo hanya mengandalkan kekuatan leluhur mereka, Xia Wushuang, untuk mendominasi dunia, tetapi pedang Xian Yuan adalah satu-satunya cara untuk menjadi penguasa dunia. Tetapi apakah kau berpikir jika ia mempunyai pedang Xian Yuan, ia akan menghancurkanku? Di sana tetua itu pun menjawab, benar sekali Yang Mulia. Dan pria bertopeng itu pun menjawab, hahaha, kau bercanda. Lalu tetua itu pun berkata, Yang Mulia, tolong jangan meremehkannya. Dan pria bertopeng itu pun menjawab, segera lakukan perintah ini, bunuh Yang Yu dan bawa kembali pedang Swan Yuan. Ternyata pria bertopeng itu adalah
Kaisar Zhou. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan seseorang yang berjalan di sana. Ternyata itu adalah Yin Luo, pelayan dari Yang Yu, dan ia pun berkata, cuaca yang aneh. Tadi ada kilat dan guntur, dan sekarang ada bulan. Aku benar-benar khawatir pada Yang Mulia. Sambil ia menuju ke arah kamar dari Yang Yu itu. Lalu kita diperlihatkan Yang Yu yang terbengong melihat ke arah sesuatu sambil berkata, kau terlihat lucu. Ternyata itu adalah kuda dengan tanduk yang seperti unicorn berwarna hitam. Lalu Yang Yu pun akan menyentuh kuda itu, dan semakin dekat tangannya dengan gemetar. Lalu tangan Yang Yu pun menyentuh hidung dari kuda itu. Di sana kuda itu pun marah. Lalu kuda itu pun memancarkan petir dengan aura membara. Di sana Yang Yu pun kesetrum sambil berkata, apa ini? Sialan! Sambil ia terjatuh di sana. Lalu ia pun berkata lagi, monster kecil ini begitu kuat padahal baru menetas. By the way, itu adalah King of Nightmare ya mo. Lalu di sana kita diperlihatkan notif yang berkata, selamat kepada pemain karena mendapatkan kuda ajaib King of Nightmare. King of Nightmare level 0. Pada zaman kuno dia sangat bangga pada dirinya dan tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuhnya kecuali pemiliknya. Mempunyai sayap sihir di punggungnya dan kekuatan yang luar biasa. Terbang di udara level 50. Chaos Thunder tidak cukup poin untuk membuka. Wall Flame tidak cukup poin untuk membuka, dan Eternal Nightmare tidak cukup poin untuk membuka. Di sana Yang Yu pun membaca notifikasi itu sambil berkata, apa ini? Semua skillnya tidak bisa digunakan. Tampaknya butuh kerja keras untuk meningkatkannya. Tapi tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan suara Yin Luo yang mengetuk pintu sambil berkata, Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Apakah perlu bantuan hamba? Di sana Yang Yu pun berkata, monster kecil, kembalilah dulu agar kau tidak melukai orang lain. Sambil kita diperlihatkan King of Nightmare itu yang menghilang dengan seketika. Lalu Yang Yu pun berkata, Yin Luo, aku lapar, bawakanlah makanan ke sini. Dan Yin Luo pun menjawab, baiklah Yang Mulia, segera datang. Lalu kita diperlihatkan 3 hari kemudian. Di sana seseorang pun berkata, Li Ruolan dipersilahkan memasuki istana. Sambil kita diperlihatkan Li Ruolan di sana yang berjalan, dan ia bersujud sambil berkata, Li Ruolan memberi hormat pada Yang Mulia. Sambil kita diperlihatkan Yang Yu yang berada di singgasananya, dan ia pun berkata, berdirilah. Dan Li Ruolan pun menjawab, 3 hari yang lalu Yang Mulia menyuruh hamba datang ke istana. Dan Yang Yu pun berkata, bagaimana dengan latihan Yin Yang Misterius Stepmu? Lalu Li Ruolan pun berkata, Yang Mulia akan membiarkan ayah hamba. Lalu Yang Yu pun bertanya lagi, aku bertanya padamu, bagaimana kamu berlatih Yin Yang Misterius Step? Tunjukkan kepadaku dalam bentuk tarian. Di sana Li Ruolan pun hanya terdiam, dan ia pun bergumam, apa yang Yang Yu inginkan? Di sana Yang Yu pun berkata lagi, bagaimana tidak mau? Kalau begitu pergilah. Di sana Li Ruolan pun tersenyum sambil berkata, kau. Lalu Yang Yu pun berkata juga, apa maksudnya dengan kau? Lalu Li Ruolan pun berkata, baiklah Yang Mulia, hamba akan menunjukkannya. Dan Yang Yu pun bergumam, Li Ruolan terlihat sangat marah namun tidak berdaya. Sambil kita diperlihatkan Li Ruolan yang mempraktekkan seni bela dirinya yang diubah menjadi tarian. Dan di sana Yang Yu pun berkata, pemandangan yang indah. Lalu di sana Li Ruolan pun berkata, Yin Yang Misterius Step yang hamba tampilkan sudah selesai, tolong bebaskan ayah hamba. Sambil kita diperlihatkan Yang Yu di sana yang tersenyum-senyum sendiri, dan Li Ruolan pun berkata, Yang Mulia, Yang Mulia. Lalu Yang Yu di sana pun terkejut sambil berkata, apa sudah selesai? Dan ia bertepuk tangan di sana sambil berkata, bagus, sangat bagus, kau bisa menguasainya dalam 3 hari. Kau pantas masuk daftar jenius kerajaan Dacia.
Lalu Rowland di sana pun menjawab, "Yang mulia terlalu memuji," sambil kita diperlihatkan Yang Yu yang mengarah ke arahnya. Dan di sana Yang Yu pun berdiri di hadapan Rowland. Lalu ia pun hanya terdiam di sana. Rowland pun bergumam apa yang dia pikirkan. Dan tiba-tiba Yang Yu langsung merangkul Rowland sambil berkata, "Li Rowland." Dan Rowland pun bergumam, sudah jelas dia seperti itu, mana mungkin dia berubah. Yang Yu meskipun dia terlihat berbeda, tapi sifatnya tidak berubah. Dan di sana bibir Yang Yu pun mendekati bibir Rowland. Dan Rowland pun bergumam, bagaimana ini? Ayahku masih di tangannya. Jika dia melakukan sesuatu, aku hanya bisa pasrah. Sambil kita diperlihatkan boba dari Rowland itu yang menempel ke dada Yang Yu. Lalu Rowland pun berkata, "Yang mulia, tolong jangan sekarang, saya tidak ingin melakukan itu." Tapi di sisi Yang Yu, ia pun berkata, "Ya, apa ya yang tidak, aku hanya ingin mengatakan tadi kekuatan spiritual denteanmu tidak berfungsi dengan baik. Saat melakukannya, cobalah untuk membalikan kekuatan spiritualmu, maka kau akan merasakannya." Sambil kita diperlihatkan Rowland di sana yang terkejut dan malu. Lalu ia pun mendorong Yang Yu ke belakang sambil berkata, "Yang mulia, tolong jaga kehormatan Anda." Dan Rowland di sana pun bergumam, bajingan ini dia hanya ingin memberitahuku tentang jurus tadi, tapi dia membuatku berpikir aneh. Lalu Yang Yu pun berkata, "Haha, lihatlah wajahmu itu, apakah kau memikirkan sesuatu?" Lalu Rowland pun menjawab, Anda omong apa tuan?" Lalu Yang Yu pun berkata, "Lalu mengapa kau tidak menolak dari awal?" Di sana Rowland pun terbengong sambil berkata, Aku hanya bersyukur atas pemberian Yang mulia. Dan juga Yang mulia, Anda berjanji akan membebaskan ayah hamba jika hamba datang kan?" Di sana Yang Yu pun tertawa sambil berkata, "Haha, baiklah, aku hanya menggodamu." Lalu kita diperlihatkan di luar istana seseorang yang berkata, "Yang mulia, pangeran ke-8 memohon untuk bertemu." Dan di sana Yang Yu pun melirik sambil bergumam, sungguh tepat waktu. Sambil kita diperlihatkan seseorang dengan borgol di kakinya. Lalu Yang Yu pun berkata, "Lihatlah ke belakang, siapa yang datang?" Lalu Rowland di sana pun menoleh. Ternyata ada Tuan Mo bersama Tuan Chen dan seseorang yang diborgol kaki dan tangannya. Lalu Rowland pun berkata, "Ayah." Ternyata ayahnya adalah Tuan Li yang bergigi ompong itu. Lalu di sana mereka semua pun berkata, "Memberi hormat kepada Yang mulia." Sambil kita diperlihatkan ayah dari Li Rowland itu yang bersujud sambil berkata, "Hamba bersalah terhadap Yang mulia." Lalu Yang Yu pun berkata, "Apa yang ingin kau katakan? Bicaralah." Di sana Tuan Li pun berkata, "Hamba hanya..." Lalu ia pun bergumam, "Awalnya aku yakin jika pangeran kedua akan menjadi kaisar, tapi aku tidak menyangka Yang Yu mendapatkan kekuatan agung dahsyat. Bahkan para leluhur mengakuinya. Jika saja aku tahu, aku tidak akan bisa berbuat begitu. Apa yang bisa kulakukan? Ini semua kehendak Tuhan." Sambil ia terlihat menyesal di sana. Lalu ia pun bersujud sambil berkata, "Yang mulia, tolong berikan hamba kematian yang layak agar hamba bisa bertemu kaisar sebelumnya." Dan Yang Yu di sana pun berkata, Apa yang kau katakan?" Dan bersambung mo